pertama, berapa gram larutan gula 60% harus dicampurkan dengan 500 ml air agar diperoleh larutan gula 40% massa. Ya, jadi kita boleh tuliskan dulu berapa gram larutan gula. Kita misalkan X ya, jadi ini X gram larutan gula 60%. Oke, harus dicampurkan dengan 500 ml air agar diperoleh larutan gula dengan kadar 40% massa. Oke, jadi kalau persentase massa itu rumusnya adalah massa zat yang ditanya per massa total. Oke, dikali dengan 100%. Jadi kita mulainya dari sini dulu. X gram larutan gula 60%. Jadi kita harus tahu massa gulanya berapa. Ya, jadi kalau massa gula 60% itu artinya 60% dari totalnya itu adalah gula. Ya, maka massa gulanya itu adalah 60% dikali S gram. Oke, 60% itu kan 60 per 100 ya. 60 per 100 itu 0,6. Ya, jadi ini adalah 0,6 X gram. Dicampurkan dengan 500 ml air. Jadi kalau air 1 milinya itu massanya itu 1 gram karena massa jenis air itu kan 1 gram per mili. Jadi kalau 500 mili air itu setara dengan 500 gram ini. Oke, sehingga diperoleh kadar 40%. Jadi kita mulai persentase massanya 40% ya. Jadi kita tulis di sini 40%. Itu sama dengan massa zat yang ditanya, berarti massa zatnya di sini kan gula ya. Jadi gulanya itu dari soal adalah 0,6 X. Oke, jadi kita tulis 0,6 X dibagi massa total. Massa totalnya itu adalah penjumlahan dari S gram gula, ya S gram larutan gula dan 500 gram air. Ya, maka massa zatnya itu kita tuliskan itu adalah X ditambah 500 dikali 100%. Oke, kemudian kita pindah ya, 40% dibagi 100%. Jadi ini kan 40 per 100. Oke, sama dengan 0,6 X dibagi X ditambah 500. 40 per 100 ini kita sederhanakan nih. Bagi 20 ya, ini dapatnya 2 per 5. Kita kali silang. Berarti 2 dikali dengan X tambah 500. Itu sama dengan 5 dikali dengan 0,6 X. Oke, jadi kita kali masuk ya. 2 kali X itu kan 2X. Kita pindah ke sini ya. Berarti 2X ditambah 2 kali 500 itu 1000. Sama dengan 5 kali 0,6 X itu 3X. Oke? Nah, maka di sini 3X dikurang 2X hasilnya kan X. X sama dengan 100. 1000. Ya, berarti di sini S-nya itu adalah 1000 gram. Dan dengan anggapan bahwa massa jenis larutannya tetap 1, berarti 1000 gram itu setara dengan 1000 ml. Ya, maka pilihan yang benar adalah pilihan yang B. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. S gram larutan gula 40% berat dicampur dengan Y gram larutan gula 20%. Jika larutan yang diperoleh 500 ml dengan kadar gulanya 24%, maka harga S dan Y berturut-turut berapa? Ya, jadi kita boleh tuliskan ini S gram larutan gula 40%. Oke, dicampur dengan Y gram larutan gula 20%. Oke, nanti yang diperoleh ini adalah 500 ml larutan dengan kadar 24%. Ya, jadi kalau di sini ini adalah pencampuran ya. Jadi kalau pencampuran itu kita boleh menggunakan kadar campuran. Jadi kalau rumusnya itu adalah persentase kadar campuran, yaitu adalah persentase pertama dikali massa pertama ditambah persentase kedua dikali massa kedua per massa 1
ditambah dengan massa 2. Ya, jadi tetap beranggapan ya di sini massa jenisnya kalau nggak diketahui massa jenis campurannya itu kita anggap 1. Jadi kalau di sini 500 mili itu sama artinya dengan 500 gram ya. Jadi kita tuliskan persentase campurannya adalah 24%. Ini 24%. Sama dengan persentase pertamanya adalah 40%. Jadi 40% dikali massa pertamanya itu adalah S gram. Ditambah persentase keduanya adalah 20%. Massa keduanya adalah Y per massa 1 tambah massa 2. Jadi massa 1 tambah massa 2-nya ini adalah 500 gram ya. Dengan anggapan massa jenis 1 ya. Berarti di sini per 500. Oke. Nah, kita kali silang di sini. Ini 24% itu kan artinya 24 per 100 ya. Jadi 24 per 100 sama dengan 40% dikali S itu 0,4 ya. 40% kan 0,4 S. Ditambah 20% itu adalah 0,2 Y per 500. Ya, untuk memudahkan perhitungan, ini kita bagi 100. Berarti 500 kalau dibagi 100 hasilnya kan 5 ya. Terus kita kali silang. Ya, 24 dikali 5. Berarti 120. Sama dengan 1 dikali 0,4 S berarti 0,4 X ditambah 0,2 Y. Oke. Nah, untuk memudahkan perhitungan ini semuanya kita kalikan dengan 10 dulu ya. Ini kita kalikan 10. Oke, nanti hasilnya adalah 120 kali 10 berarti 1200 sama dengan 0,4 dikali 10 berarti 4X. Ditambah 0,2 kali 10 berarti 2Y. Oke, kita sederhanakan lagi. Semua bisa bagi 2 ini. Berarti 1200 dibagi 2, 600. Sama dengan 4S bagi 2, 2X. Ditambah 2Y bagi 2Y. Berarti 2S tambah Y-nya adalah 600. Kemudian kita kan tahu bahwa X itu ditambah Y, hasilnya adalah yang ini ya. Jadi X kalau ditambah Y, hasilnya adalah 500. Oke, jadi kita tuliskan X tambah Y sama dengan 500. Berarti di sini kan nilai Y-nya itu adalah 500 dikurang X. Kemudian kita substitusikan persamaannya ke yang ini, ke atas. Jadi 600 sama dengan 2X ditambah Y. Y-nya itu adalah 500 dikurang X. Ya, jadi tambah 500 dikurang X. Kita hitung ya, jadi 600 kurang 500 itu hasilnya adalah 100. Kemudian di sini 2X dikurang S hasilnya adalah X. Maka S-nya bernilai 100. Dan dari nilai S kita hitung nilai Y-nya, berarti Y-nya sama dengan 500 dikurang X-nya 100. Y-nya adalah 400. Maka jawaban yang benar adalah 100 dan 400. Pilihan yang benar adalah pilihan yang A. Kita lanjut ya ke contoh soal ketiga. 10 gram gula dilarutkan dalam 40 gram air sehingga menjadi larutan gula. Maka kadar gula dalam larutan tersebut adalah, ya kita langsung. Jadi kalau ditanya persentase gulanya, itu sama dengan massa gula. Oke, per massa totalnya. Oke, kita kali dengan 100%. Ya, massa gulanya 10 gram gula, berarti 10 per massa totalnya itu berarti massa gula ditambah dengan massa airnya ya. Berarti gulanya 10, airnya 40 dikali 100%. Ini hasilnya adalah 10 per 50 dikali 100%. Oke, jadi kalau 10 kali 100 kan 1000 bagi 50 hasilnya adalah 20%. Kita lanjut ya ke contoh soal yang keempat. Seorang siswa membuat larutan gula dengan melarutkan 20 gram gula dalam 80 gram air. Setelah dicicipi ternyata terlalu manis. Oleh karena itu siswanya menambahkan
es gam air sehingga kadar gula campurannya sekarang adalah 10%. Tentukanlah harga esnya. Berarti kadar campurannya kan 10% ya. Jadi kita tulis persentase kadar yaitu sama dengan massa gulanya per massa totalnya dikali 100%. Oke, kadarnya 10%, berarti kita tulis 10% sama dengan massa gulanya itu dari soal kan 20 gram ya, 20 gram gula. Jadi 20 per massa totalnya. Jadi kalau massa totalnya itu adalah, pertama kita tambahkan 20 gram gula, kemudian 80 gram air, dan kemudian siswa tersebut menambahkan es gram air. Jadi kalau massa totalnya itu adalah 20 ditambah 80 ditambah X. Ya, jadi 20 tambah 80 tambah X kali 100%. Oke, kemudian kita pindahkan ini ya, 10 sama 100. Berarti itu menjadi 10 per 100. Sama dengan 20 per 20 tambah 80, 100 ini. Berarti 100 ditambah X. Ya, kemudian 10 bagi 100 itu dapatnya 1/10. Kita kali silang. Ya, jadi 1 dikali 100 tambah X itu hasilnya adalah 100 tambah X. Maka 100 tambah X sama dengan 20 dikali 10. Hasilnya adalah 200. Maka S-nya itu adalah 200 kurang 100. Hasilnya adalah 100. Ya, maka jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Satu contoh soal terakhir ya. Jadi nomor 5. Satu botol kecap 500 ml mengandung 30% massa gula dengan massa jenis kecapnya 1,2. Massa gula dalam kecap tersebut adalah, berarti di sini ada diketahui 500 ml itu adalah volume campurannya atau volume larutan kecapnya ya. Itu adalah 500 ml. Kemudian ada massa jenis kecapnya. Itu adalah 1,2 gram per mili. Berarti di sini kita bisa mencari massa campurannya dulu ya. Jadi massa itu adalah massa jenis dikali volume. Massa jenisnya 1,2, volumenya 500. Berarti ini hasilnya adalah 600 gram. 600 gram ini adalah massa campurannya ya. Jadi artinya gulanya beserta zat yang lainnya tuh 600 gram. Ditanya massa gula dalam kecap tersebut. Di sini ada diketahui persentase gulanya itu adalah 30%. Jadi kalau kita mau hitung massa gula, yaitu tinggal sama dengan 30% dikali massa campurannya. Ya, massa total campurannya. Berarti ini dapatnya 30 per 100 dikali massa campurannya itu 600 gram. Oke, jadi kita 600 bagi 100 itu hasilnya 6 ya. Kemudian 30 kali 6 hasilnya adalah 180 gram. Maka pilihan yang benar adalah pilihan yang D. Oke, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan boleh disematkan di kolom komen ya. Dan jangan lupa untuk di follow channel ini untuk konten kimia terbaru setiap minggunya. Terima kasih, be blessed and be blessing.